Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya dari D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik. Saya akan membacakan laporan praktikum tentang mengukur garis lurus di antara dua bangunan. Itu yang pertama, tujuan. Itu mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Yang selanjutnya, mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Yang B, dasar teori. Membuat garis lurus di lapangan yang mana garis ini dapat diukur dari ujung ke ujung garis, melainkan beberapa titik karena di beberapa kasus di lapangan kadang garis tersebut tidak dapat dibidik karena terhalang suatu bangunan. Maka itu, dibuat garis pembantu berupa gabungan titik-titik sebagai pembantu dalam meluruskan garis. Bagian garis lurus terletak antara dialon dianggap garis, maka diusahakan semua dialon diletakkan tegak dan untuk menyatakan ketegakan jalan itu bisa digunakan bantuan unting-unting. Dalam ilmu pengukuran tanah, ada beberapa macam pengukuran garis lurus di lapangan. Dalam pembuatan garis lurus ini harus diketahui kedua titik ujungnya terlebih dahulu. Membuat garis lurus ini yaitu memperpanjang dua titik dengan cara membuat titik-titik di depan garis lurus sehingga membentuk garis lurus. Membuat garis persilangan yang saling tegak lurus di lapangan, ditentukan dahulu suatu garis yang akan disilangkan. Tentukan perpotongan atau persilangan yang membentuk garis persilangan. Membuat garis sudut bangunan. Untuk membuat garis lurus di antara sudut bangunan, tentukan dua titik sembarang masing-masing berada di sudut bangunan. Berikut adalah rumus untuk menentukan panjang AB. Itu A dikurang B sama dengan A dikurang B tambah A kurang B tambah B dikurang A. Yang selanjutnya adalah C, alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan adalah pita ukur, yang kedua kompas, yang ketiga helm, yang keempat rompi, yang kelima dialon, yang keenam sepatu, yang ketujuh pengukur. Selanjutnya adalah D, keselamatan kerja. Yang pertama menggunakan helm safety, yang kedua menggunakan rompi, yang ketiga menggunakan sepatu safety. Yang selanjutnya adalah E, langkah-langkah kerja. Yang pertama persiapan. Pertama-tama persiapkan alat dan yang dibutuhkan. Yang kedua mendengarkan arahan pembimbing. Yang ketiga menuju lokasi praktek. Yang kedua menempatkan garis lurus di lapangan yang ada halangan dari ujung ke ujung dan halangan di tengah. Pertama, dirikan dialon pada titik P dan Q dengan jarak 10,2 meter. Tempatkan titik di antara garis lurus yang telah dibuat, yaitu titik B3 dan titik A2. Selanjutnya, jarak titik P ke A2 yaitu 6,1 meter dan jarak titik P ke B3 yaitu 0,5 meter. Selanjutnya, tempatkan titik A dan B sejajar. Selanjutnya, jarak titik P ke A ialah 7,2 meter dan tempatkan titik B1 di antara P dan A itu 3,6 meter. Untuk menentukan titik AB, A1, B1, A2, B2, dan B3 yaitu dengan mendirikan dialon di titik P dan Q dan untuk menentukan titik berdirikan penukur. Jika titik sudah ditemukan, untuk mencari sudut gunakan kompas. Ini adalah data pengukuran praktikum. Yaitu yang pertama adalah titik P ke Q dengan jarak 10,22 meter dengan sudut 191 derajat. Yang kedua adalah titik P ke A dengan jarak 7,02 meter dengan sudut 156 derajat. Yang ketiga adalah titik P ke A2, titik P ke A1 dengan jarak 5,82 meter dengan sudut 180 derajat. Yang keempat adalah titik P ke A2 dengan jarak 5,65 meter dengan sudut 191 derajat. Yang kelima adalah titik A ke Q dengan jarak 6,10 meter dengan sudut 238. Yang keenam adalah A1 ke Q dengan jarak 4,65 meter dengan sudut 208. Yang ketujuh adalah A2 ke Q dengan jarak 4,58 meter dengan sudut 191 derajat. Yang kedelapan adalah titik P ke B yaitu dengan jarak 4,90 meter dengan sudut 133 derajat. Yang selanjutnya adalah titik P ke B1 dengan jarak 3,51 meter dengan sudut 155 derajat. Selanjutnya adalah titik P ke B2 yaitu dengan jarak 2,78 meter dengan sudut 190 derajat. Selanjutnya adalah titik P
ke B3 yaitu 2,82 meter dengan sudut 191. Selanjutnya adalah B kaki dengan jarak 8,30 meter dengan sudut 217 derajat. Selanjutnya adalah B1 kaki dengan jarak 7,65 meter dengan sudut 208 derajat. Yang selanjutnya adalah B3 kaki dengan jarak 7,40 meter dengan sudut 191 derajat. Jadi kesimpulan dari laporan praktikumnya adalah itu yang pertama adalah sebuah titik yang terbentuk di lapangan menggunakan dialon dengan jarak tertentu dan sudut yang kita tentukan dapat menentukan letak sebuah titik antara gedung P dan gedung Q. Selanjutnya adalah yalon adalah sebuah titik yang dapat kita rubah sesuai di mana titik kita letakkan. Yang selanjutnya adalah penggambaran peta. Skala yang dipakai adalah 1:100. Selanjutnya adalah saran. Saran itu kita harus teliti dalam melakukan pengukuran supaya hasilnya akurat. Selanjutnya cara memakai kompas letakkan di tempat yang datar agar hasilnya akurat. Selanjutnya adalah waspadakan keselamatan kerja dengan cara menggunakan alat-alat dan bahan. Selanjutnya adalah gunakan rumus yang sesuai dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya adalah kita harus menjaga alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum karena harganya sangat mahal. Sekian laporan praktikum saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.